Kita berbicara tentang tema yang mungkin cukup menyedot perhatian di khalayak umum, terutama umat Islam Indonesia. Yang viral bukan temanya, tapi sosok ustadz-ustadz yang membahasnya. Betul? Sebagaimana viralnya saya, viral sebagai ustadz cocokologi. Saya kasih tahu bahwa yang pertama kali mengucapkan ini adalah seseorang yang berhadapan dengan saya dunia akhirat. Sosok yang banyak didukung oleh kelompok Syiah, yang menurut saya Syiah bukan Islam. Jadi istilah ini datang dari orang tersebut. Di hadapan saya beliau tidak mengaku Syiah, tapi di masa kepemimpinannya Syiah tumbuh dengan pesat di kota Bandung. Istilah itu muncul dari beliau. Maka jika istilah ini muncul dari seorang muslim ahlu sunnah, dia berhadapan pula dengan saya. Tolong jangan ucapkan itu. Karena kalau itu diucapkan berarti Anda posisinya sama dengan mereka yang saya anggap bukan Islam. Yakin Syiah Islam? Bukan. Demi Allah, tahun 2007 saya pernah mubahalah sama mereka. Alhamdulillah Allah takdirkan hari ini saya masih hidup. Saya tidak tahu bagaimana kondisi mereka. Jadi istilah cocokologi datang dari saya. Kalau dibenci sama Syiah, mafi muskilah. Saya senang. Karena mereka bukan Islam, betul? Kemudian berikutnya viral juga saya penyebar hoax dan fitnah. Mafi muskilah. Ya, kita buktikan di hadapan Allah siapa yang benar, Bapak Ibu ya. Karena saya yakin Allah tidak salah menilai. Betul? Allah tidak salah menilai. Belakangan pula sebelum saya datang ke sini memang sudah beredar isu di Facebook, di Instagram, kalau saya ditangkap sama aparat katanya. Padahal tidak pernah ada aparat datang ke saya menangkap setelah dulu kasus yang pertama. Ya. Saya ditangkap karena viral berbicara tentang dua hal. Yang dua hal ini tidak bisa saya sebutkan. Pokoknya semua ini terkait dengan dua hal. Itu maksud saya. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi kalau ada pemberitaan saya ditangkap, dicekal, tidak ada. Tidak benar. Buktinya alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di Medan untuk yang kedua kali. Minggu kemarin saya keliling Sumatera Utara. Minggu kemarin. Bersama teman-teman dari Jihad Management, Bang Amir Sitompul dan kawan-kawan. Pertama saya ceramah di Belawan, kemudian di kota Medannya, kemudian ke Tebing Tinggi, ke Kisaran, sampai paling jauh ke Rantau Perapat. Itu minggu kemarin. Qadarullah minggu ini saya hadir juga. Jadi tidak ada pencekalan Bapak Ibu ya. Kecuali saya dicekal sama teman-teman dari FKRMI ini. Itu barangkali Bapak Ibu rahmati Allah, memang berat menjadi ustadz akhir zaman. Resikonya besar sekali. Salah bicara, ditangkap, diinterogasi. Maka dari itu saya sudah berbuat tekad untuk tidak lagi menjadi ustadz akhir zaman. Tolong jangan sebut saya ustadz akhir zaman. Saya sudah berbuat tekad untuk menjadi ustadz akhir bulan insya Allah. Kalau ustadz akhir bulan, insya Allah gak akan ada yang memperkarakan. Kecuali istri ya, di rumah. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Barangkali teman-teman bertanya-tanya, kenapa saya berani berbicara akhir zaman? Pertama kali saya berbicara akhir zaman terkait dengan peristiwa WTC. Peristiwa yang katanya hancurnya menara WTC yang konon disinyalir menurut media Amerika Serikat dan dunia tentunya tergantung Amerika, dilakukan oleh Usama bin Laden dan Al-Qaeda. Saya tidak yakin itu dilakukan oleh Usama dan Al-Qaeda saat itu. Maka saya dan teman-teman melakukan penelitian seperti biasa. Kami koordinasi, kita kaji bareng-bareng. Maka ditemukanlah hasil penelitian kami bahwa WTC dihancurkan bukan oleh Usama bin Laden, bukan pula oleh Al-Qaeda. Di hari terjadinya peristiwa ini, Usama sedang dirawat di rumah sakit
Amerika Serikat di Dubai, di mana di depan, di seberang rumah sakit Amerika Serikat di Dubai ini terdapat markas CIA yang CCTV-nya mengarah ke rumah sakit tadi 24 jam. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu Usama ada di sana? Yang kedua, kami mendapatkan data bahwa peristiwa itu terjadi. Pesawat yang menabraknya itu bukan pesawat komersial. Silakan Bapak Ibu saksikan. Saya simpan datanya semua di sini. Sebelum saya ceramah, kami bertemu dulu. Berapa banyak penelitian yang sudah dilakukannya? Berapa orang yang sudah dia temui untuk memerlukan kesimpulan kalau saya penyebar fitnah dan hoaks? Datanya saya simpan di sini. Dan satu data yang saya dapatkan dari Komisi 911, satu komisi yang dibentuk oleh Kongres Amerika to find who was behind in this disaster. Saya simpan datanya di sini. Dan mereka kesimpulannya sama dengan saya. Anda yang membantah saya tentang hal ini, apakah Anda bekerja sama dengan Komisi 911? Tidak. Lalu kenapa membantah saya? Jadi curhat Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, suara saya habis udah 2 hari ya. Jadi mohon maaf kalau suara agak serak-serak basah Bu ya. Gak apa-apa Bu. Ibu-ibu masih ada? Ibu-ibu suara saya jelas? Jelas? Kok Ibu gak jawab dari Bu? Ibu-ibu terpesona kayaknya sama siapa ini? Baik. Keanehan lain yang kami teliti, peristiwa waktu pagi. Dan kenapa harus tanggal 11 September? Dan kenapa harus di tahun 2001? Bapak Ibu rahmati Allah, banyak data kami kumpulkan. Salah satu data yang kami dapatkan terkait dengan ini, kami hubungkan dengan siapa pelaku ini. Kami mendapati data sesuai dengan Komisi 911 bahwa WTC dihancurkan oleh orang dalam Amerika sendiri, bukan oleh Usama bin Laden. Ya, oleh orang dalam Amerika sendiri. Dan yang paling bertanggung jawab atas hancurnya WTC adalah Presiden Amerika saat itu, George W. Bush. Pagi hari dia cuti, dia tidak ada di tempat. Dia berkunjung ke sebuah taman kanak-kanak Arkansas, Connecticut kalau tidak salah, bukan Arkansas. Berkunjung ke sebuah taman kanak-kanak. Ada film yang saya dapatkan. Sekali lagi Bapak Ibu, data yang saya dapatkan bukan dari Indonesia semata, tapi juga dari luar negeri, termasuk dari Amerika. Ini barangkali jawaban saya pada mereka yang membantah saya di Facebook ataupun di Instagram. Saya tidak akan membahasnya itu di Instagram dan Facebook. Saya bahas di sini, di mana saya ceramah Bapak Ibu. Ya. Ini agendanya jadi curhat Bang. Kita bicara akhir zaman Bapak Ibu ya. Baik. Ada yang aneh tidak dengan foto ini? Ini sebuah film, saya cut. Ada sesuatu yang aneh dalam pandangan saya. Ada yang aneh? Apa yang aneh? Buku yang dipegang oleh Mr. Presiden itu terbalik. Dan ini berlangsung 15 menit. Di hari detik-detik terjadinya kehancuran WTC, dia berkunjung ke sebuah taman kanak-kanak, disambut dengan cerita kambing yang hilang. Anak ini cerita kambing yang hilang, The Last of Sound the Sheep. Beliau mendengarkan dengan seksama. Oh yes, I see. Terus begitu. Apa yang dia baca sementara bukunya terbalik? Lupakah kita? Kalau ini adalah cara-cara agen Illuminati dalam
mengkampanyekan gerakan rahasia mereka yang bersifat clandestine. Pelajari tentang gerakan Zionis Yahudi. 11 tahun saya mempelajarinya. Ayo, kita bantah-bantahan. Curhat lagi Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini bagi mereka yang membantah saya. Ada yang hadir? Mari duduk di depan. Sama-sama duduk bersama saya. Baik, kemudian tidak lama kemudian datang ajudan yang memberikan HP. Share is call for you. Panggilan untuk Anda Tuhan. Dan saya yakin orang yang ditelepon di HP tadi bisa dapat begini. Share the WTC was destroyed. Pak, WTC sudah dihancurkan. Tutup buku, dia baru pergi ke White House. Itu yang terjadi. Ya, jadi banyak keganjilan demi keganjilan. Belakangan 2019, Bapak Ibu, kita mendapatkan data dari pemerintah Amerika sendiri. Satu, melalui Departemen Intelijen Amerika, Direktur CIA Gina Haspel mengatakan pihaknya meminta maaf kepada keluarga Usama bin Laden dan keluarganya. Gina Haspel, Direktur CIA, mengatakan kalau Usama bin Laden tidak terlibat dengan penghancuran WTC. Pihak CIA merasa terburu-buru menyimpulkan dan meminta maaf kepada Usama bin Laden dan keluarga. Bahkan akan mengganti kerugian moral dan material yang diderita oleh keluarga Usama bin Laden. Bahwa Usama tidak terlibat. Lalu bagaimana dengan dunia, terutama umat Islam yang telah dengan sumpah serampah tertipu dengan propaganda media barat bahwa Usama itu adalah teroris. Bahkan ada suatu gerakan yang hari ini besar di Indonesia. Mereka menuduh Usama bin Laden adalah pelaku teroris. Saya tuntut kalian di hadapan Allah. Takbir. Baik, saya tidak akan tuntut kalian di Mahkamah Konstitusi karena saya tahu hasilnya seperti apa. Kita lihat nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Saya tidak bicara, perkataan mereka saya rekam di sini. Bukan ulama Indonesianya, ulama Timur Tengahnya, bahkan ulama Eropanya. Harus saya perlihatkan? Nanti. Kalau saya perlihatkan sekarang, pasti ada yang keluar. Baik Bapak Ibu sekalian kepada Allah. Kemudian pernyataan kedua juga dikemukakan oleh juru bicara kepresidenan, dalam hal ini Menteri Pertahanan Amerika Serikat Colin Powell. Dia pun mengatakan minta maaf kepada siapa? Saddam Hussein, Presiden Amerika Serikat, yang pernah difitnah terlibat dengan Usama dan Al-Qaeda dan ikut menyembunyikan senjata pemusnah massal. Percayakah sama mereka? Allah aja mereka kufuri. Lalu kenapa kita percaya pada kata-kata mereka? Baik, saya perlihatkan pengakuan mereka. Ada speaker aktif, Bang? Speaker aktif? Tidak ada. Suaranya harus keluar agak keras ya, Bapak Ibu. Agak di bawah, Pak. Sebelah sini, Pak. If you really want to know the truth about the state of Iraq's weapons of mass destruction before the invasion, listen to Colin Powell in February 2001. He states clearly that there was no threat from Saddam Hussein. He is not developed any significant capability with respect to weapons of mass destruction. He is unable to project conventional. If you really want to know the truth about the state of Iraq's weapons of mass destruction before the invasion, listen to Colin Powell in February 2001. He states clearly that there was no threat
develop any significant capability with respect to weapons of mass destruction. He is unable to project conventional power against his neighbors. He's had nuclear weapons, and he has in fact reconstituted. Ini kebohongan yang mereka tebar di media 2003. Masuk presidennya, Menteri Pertahanan, juru bicara presiden. 2019 apa yang mereka katakan? Mengaku bahwa sebenarnya di Irak tidak ditemukan senjata pemusnah massal. Donald Rumsfeld. There were not weapons of mass destruction. Said you knew where they were. I did not know where they are. They're in the area around Tikrit and Baghdad and east-west side. You have said in the past that it was, quote, pretty well confirmed. No, I never said that. Okay. I never think said that is... Absolutely not. What I said was, it's been pretty well confirmed that he did go to Prague and he did meet with a senior official of the Iraqi. Saddam Hussein aids and protects terrorists, including members of Al-Qaeda. Secretly, without fingerprints, he could provide one of his hidden weapons to terrorists or help them develop their own. What did Iraq have to do with what? The attack on the World Trade Center. Nothing. Baik, itu salah satu bukti Bapak Ibu. Bukti-bukti lain kami kumpulkan. Baru setelah jelas bagi kami, saya sepakat dengan teman-teman, baik kita beritakan kalau WTC kebohongan yang dibuat oleh pemerintah Amerika, mereka butuh dana. Ada proyek clandestine mereka yang bersifat clandestine, mereka butuh dana. Mereka ciptakan terorisme dan mereka ciptakan undang-undang anti teror sehingga dana mengucur dari Kongres kepada pihak mereka. Banyak negara-negara di dunia tertipu, termasuk umat Islam di seluruh dunia. Saya berlepas diri, dari awal saya sudah curiga, ini rekayasa. Pertanyaan berikutnya, kenapa harus di tanggal 11 September 2001? Lupakah kita? 11 tahun sebelumnya, tepat tanggal 11 September tahun 90, ayah dari Presiden Amerika Serikat barusan, George Bush Senior, mengatakan kalau kita punya proyek besar to take over the world and a new frame the new world order. Kita punya gerakan menguasai dunia dalam sebuah frame tata dunia baru. Pertanyaannya, kenapa harus 11 tahun? Lupakah kita kalau titik balik matahari terjadi 11 tahun sekali? Ini adalah titik balik waktu di mana titik balik matahari terjadi di milenium kedua. Titik balik matahari terakhir terjadi di milenium kedua. Dan ini adalah titik balik matahari pertama di milenium ketiga yang mereka namakan Y2K. Perhatian Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Mereka sedang memurtadkan kita secara massal Bapak Ibu. Kita lihat pemurtadan secara massalnya dan apa yang terjadi. Suara saya jelas Bu? Mohon maaf Bu, suara saya habis tadi. Saya sebetulnya ingin meminta pada teman-teman, tolong bawa saya ke kantor KPU. Barangkali ada sisa suara di sana. Apa tadi Bang? Apa tadi mau saya bahas? Saya mau bahas apa tadi? Maaf, apa tadi mau kita bahas Bapak Ibu? Y2K, Bapak Ibu. Baik. Saya tahu ini bukan hanya dari buku-buku yang saya kaji Bapak Ibu, tetapi juga dari misionaris yang masuk Islam. Kami ditakdirkan Allah bertemu dalam satu kajian. Saya ceramah duluan, lalu beliau misionaris ini ceramah duluan. Saya tidak sebutkan siapa namanya. Orang-orang Yahudi Zionis dalam akidah Kabalah mereka memiliki sebuah keyakinan yang disebut dengan The Jericho Project, bahwa tahun Masehi itu hanya terdiri dari 3000 tahun saja Bapak Ibu.
Dan 3000 tahun ini mereka bagi menjadi 3 milenium. Artinya 1 milenium 1000 tahun. Milenium pertama dimulai dari 0 Masehi sampai 1000 Masehi. Milenium kedua dimulai dari 1000 sampai 2000. Dan milenium ketiga dimulai dari 2001 sampai 3000. 1001, dimulai dari 1 Masehi. Terus begitu. Hari ini kita berada di milenium ketiga. Dan milenium ketiga inilah yang mereka namakan Y2 kilometer. Tahun 1999, bulan Desember, saya amati negara-negara seluruh dunia, termasuk Indonesia dan negara Timur Tengah. Mereka menyebarkan pamflet-pamflet, bahkan di billboard mereka ada running text bertuliskan, "We are ready to visit Y2 kilometer." Kami siap menyebut Y2K. Kami siap menyebut Y2K. Istighfar saya Bapak Ibu. Kenapa saya istighfar Bapak Ibu sekalian? Apakah Y2K ikon kebangkitan teknologi, informasi dan globalisasi? Bukan. Itu syarat bermuatan ideologis. Bagi 1000 tahun sebelum kiamat adalah masa bagi berdirinya kerajaan Yesus Kristus. Ini kenapa Ambon berdarah di tahun 2000 Bapak Ibu. Ini yang kami amati. Hati-hati, pasti ada pembantaian. Qadarullah terjadi di Ambon kan? Betul Bapak Ibu? Takbir. Ini akidah mereka. Lalu cerdasnya Rasulullah. Rasulullah menyebutkan lubang biawak, tidak lubang unta, karena unta tidak berlubang. Tidak pula lubang buaya, karena itu milik PKI. Kenapa harus lubang biawak? Biawak ketika membuat lubang sebesar ukuran tubuhnya, betul? Dia membuat lubang maju dengan sumutnya, dan dia bersirip. Kalau maju dia bisa maju karena siripnya melipat. Kalau mundur dia nyangkut. Jadi biawak tidak pernah mundur dalam bergerak di dalam tanah. Begitulah sistem Zionis Yahudi yang berjebak umat Islam. Masuk dari satu lubang, keluar dari lubang lain. Tidak diketahui siapa pelakunya. Tahu-tahu umat Islam menjadi korbannya. Hati-hati. Ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Ini kenapa saya bicara tentang akhir zaman. Tadinya saya tidak pernah peduli ingin bicara akhir zaman. Tapi karena ada fitnah yang terkait dengan akidah umat Islam dunia, saya bicara Bapak Ibu. Tahun 2001, begitu WTC terjadi. Saya beranikan diri. Saya tinggalkan pekerjaan saya demi dakwah ini Bapak Ibu. Sempat diprotes istri saya. Sampai saya khawatir istri saya menggugat cerai saya. Karena saya cuma ceramah dan ceramah. Tapi alhamdulillah, sampai hari ini saya tidak pernah membiarkan mereka tidak makan sehari pun, kecuali bulan Ramadan. Baik, ini doktrin mereka. Adapun bagi Zionis Yahudi, kita tahu mereka punya program yang disebut dengan The New World Order, tatanan dunia baru. Jadi they want to take over the world, mereka ingin mengambil alih dunia, and to create one government in the world. Dan satu pemerintahan tunggal dunia, artinya negara-negara di dunia seluruhnya harus habis tuh.
lihat Libya, lihat Mesir, lihat Afghanistan, dan lihat Indonesia sejalan dengan mereka. Baik. Yang ketiga, one political system, demokrasi. Demokrasi ya. Dan kita lihat hasilnya. Ternyata demokrasi menyisakan hutang besar di mana-mana. Ternyata demokrasi menimbulkan borok yang besar bernama Jiwasraya dan sebagainya. Itulah demokrasi. Demi Allah, ketika Islam zahir, tidak ada sejengkal pun tanah di muka bumi di mana kekafiran akan tegak di dalamnya, tidak ada. Dari Ummul Fadil, ibunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika berada di Mekah, beliau menyaksikan Rasulullah setelah qailullah, salat tahajud, terbangun menjelang salat subuh berjamaah. Buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Ali Imran ayat ke-11. Terbangun Rasulullah SAW, dan Rasulullah bersabda, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag. Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan, ya Allah, bukankah telah aku sampaikan. 3 kali Rasulullah berkata demikian. Para sahabat terbangun, termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menghampiri Rasulullah SAW, mengelus punggung beliau dan berkata, na'am ya Rasulullah, qad balagta risalat Allah. Betul ya Allah, ya Rasulullah, Anda telah menyampaikan risalah Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Wallahi la yazharan al-Islam hatta yadudal kufra ila mautini. Sungguh Islam akan zahir di muka bumi sehingga kekafiran akan kembali ke tempat asal mereka. Yakini, ketika Islam tegak di muka bumi, tidak ada tempat sejengkal pun bagi kekafiran ada di muka bumi. Kapitalisme, Judaisme akan kembali ke Nepal, dan komunisme akan kembali ke Cina dan ke Rusia. Sudah itu pasti terjadi, dan itu tidak lama lagi insya Allah. Ya, tanda-tandanya sudah terlihat Bapak Ibu, dan kita berharap secepatnya agar Jiwasraya terungkap siapa pelakunya. Kok nggak ada yang ngaminin, cuma satu orang yang ngaminin? Amin. Baik. Kapitalisme telah membuat manusia baik. Bukankah Rasulullah SAW telah mengatakan, akan datang di akhir zaman, saya fi akhir zaman yakulun nasir riba, akan datang di akhir zaman di mana manusia akan memakan harta riba. Kalaupun tidak memakan harta riba, mereka terkena dengan debu riba. Apa itu debu riba? Saya tunjukkan Bapak Ibu debu ribanya. Boleh saya pinjam uangnya? Nanti saya kembalikan, jangan khawatir. Saya pinjam yang 100.000, pinjam yang 50.000, sampai 10.000, 5.000 dan 2.000. Kalau perlu ada yang 1.000, boleh. Alhamdulillah, Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya pinjam. Ada yang 50.000, ada yang 2.000 ada. Baik, saya pinjam 2.000 sama 1.000. Baik, sudah cukup. Maaf ini, saya tunjukkan, ini bahayanya kapitalisme. Insya Allah tidak lama lagi kapitalisme akan tumbang secara dramatis. Amin. Dan kita akan kembali kepada dinar dan dirham, betul? Kita akan kembali kepada dinar dirham. Di antara uang-uang yang kami pegang ini, Bapak Ibu sekalian, uang yang berwarna apakah yang nilainya lebih tinggi? Hafal luar biasa. Warna merah ya? Baik. Dari uang ini yang paling besar nilainya yang mana? Merah. Yang paling kecil? Kuning. Apa yang membedakan kalau yang kuning lebih kecil dari yang merah lebih besar dari yang lain? Angkanya kan? Padahal ongkos untuk membuat
Riba ziyadah mutlaqan, itu dari segi bahasa. Riba artinya tambahan. Pernah melihat sampai hari ini ada tidak tanda tangan presiden di mata uang ini? Tidak ada, yang ada foto presidennya. Ada tanda tangan Menteri Keuangan. Yang tanda tangan di uang ini siapa? Bank Indonesia. Bank Indonesia, apakah bertanggung jawab pada Menteri Keuangan dan Presiden? Apakah bertanggung jawab pada negara ini? Tidak. Bertanggung jawab pada Bank Dunia. Siapa Bank Dunia? Yahoo? Bang, tolong bang. Pegang bang. Negara bangsa itu diciptakan oleh para bankir. Jadi waktu Indonesia merdeka, Singapura merdeka, Malaysia merdeka, Afrika merdeka, itu bukan kemerdekaan spontan, tapi didesain. Jadi Indonesia boleh aja proklamasi. Ya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Silakan. Pertanyaan ini adalah, apakah pihak-pihak yang selama ini mengeruk keuntungan dari Indonesia ikhlas atau tidak? Menerima itu secara sukarela? You boleh merdeka, tapi you miskin. Rakyat penyakitan, rakyatmu bodoh. Tapi jangan khawatir, saya punya uang. Sekolahkan rakyatmu, bikin pembangunan, saya kasih utang. Pihak kolonial tidak rela Indonesia. Dan terjadilah ya peristiwa konvensi yang dikenal sebagai konvensi Megabuda. Kita selama ini nggak tahu persis apa yang terjadi di konvensi Megabuda. Yang kita ketahui adalah bahwa kita lalu memulai mengatur kedaulatan. Ternyata pengatur kedaulatan yang kita terima tahun 49 itu disertai dengan pengasaran. Ahmad Sukarno decided that the Indonesian rupiah would be redeemable in gold, and he fixed the rate. But the people who want to rule the world, they had made that haram in the Articles of Agreement of the International Monetary Fund. So they had to launch a coup via a crooked man called Suharto to get rid of Sukarno. Munculnya bank sentral itu bersamaan dengan munculnya apa yang disebut sebagai public debt, hutang publik. Sehingga kita sekarang ini setiap bayi yang lahir di Indonesia ini membawa hutang sebanyak 8 juta rupiah pada para bankir. Bank-bank sentral ini perusahaan swasta. Semua bank sentral adalah perusahaan swasta, dimiliki oleh segelintir orang. Baik, sementara itu Bapak Ibu. Baik, sementara itu, ya, ada data-data yang lain banyak Bapak Ibu. Terima kasih Bang. Jadi uang ini tidak dibuat oleh pemerintah. Pemerintah hanya membuat RAPBN melalui sidang pleno DPR MPR RI Komisi sekian. Maka keluarlah angka RAPBN. Angka ini kemudian diberikan kepada Bank Indonesia. Lalu Bank Indonesia mencetak uang sejumlah RAPBN. Uang tadi baru diberikan pada pemerintah. Pemerintah menyebarkannya ke melalui departemen-departemen sampai kepada rakyat, sampai ke kita. Apakah pemerintah membayar cash kepada Bank BI? Tidak, dibayar dicicil selama 5 tahun. Berarti kalau dicicil ada bunganya tidak? Bunganya per lembar. Ketika kita menyimpan uang ini dalam dompet kita, berarti kita siap membayar dengan bunganya. Apa itu bukan riba? Selama kita masih menggunakan uang ini, jangan mengaku berekonomi syariah. Jangan mengaku berbank-bank syariah. Kalau alat uang ini masih menjadi alat tukar ya. Betul kan apa yang disampaikan Rasulullah SAW? Akan datang di akhir zaman, manusia akan memakan harta riba. Kalaupun mereka tidak memakan harta riba, mereka terkena dengan debu riba. Artinya kita terjebak sistem kapitalisme, one economical system. Ini sistem Dajjal. Inilah fitnah Dajjal. Baik, Bapak Ibu rahmat Allah. Waktu saya masih SD, saya masih ingat. Bang, saya kembalikan Bang. Bang Ustaz, saya kembalikan. Yang 1000 punya yang sama. Dulu saya masih SD, uang 2000 bisa kebeli baju lebaran.
Masih ingat? 2000 saya masih bisa beli baju lebaran. Hari ini gorengan, satu gorengan, parkir motor, permen. Ini namanya inflasi. Dan begini ciri ekonomi kapitalis. Dengan seenaknya mereka menciptakan inflasi, mempermainkan keuangan kita, menjerat jiwa kita dengan utang. Bapak Ibu, ini belum 50 tahun Bapak Ibu, belum 50 tahun. Karena saya masih muda Bapak Ibu. Rasulullah SAW pernah menyuruh Ali bin Abi Thalib memberi seekor kambing dengan 1 dinar. Li, sini Li, beli kambing sana. Rasulullah ngasih 1 dinar. Pulang dari pasar dapat 1 ekor kambing. Di tengah jalan dicegat oleh sahabat. Li, qadarullah, aku butuh kambing. Qadarullah, kamu membawa kambing. Saya beli. Ini punya Rasulullah. Aku disuruh sama Rasulullah. Nah, kamu bisa beli lagi. Aku beli 2 dinar. Mau nggak? Kamu nggak rugi. Ridho saya Li. Kamu nanti dapat 2. Karena kamu orang pinter, pilih kambing. Balik lagi Ali bin Abi Thalib dapat 2 kambing. Pulang ke Rasulullah SAW, Rasulullah tanya, kok kambingnya 2? Diceritakan seperti tadi. Baik, intinya, zaman Rasulullah SAW masih hidup, kambing harganya 1 dinar. 1 dinar kalau kita konversikan ke rupiah hari ini, 3.400.000 rupiah. Kebeli tidak hari ini 1 kambing 1 dinar? Apakah terpengaruh oleh inflasi? Ini alat inflasi, alat sistem Dajjal menjajah kita umat Islam. Betul? Hati-hati yang punya uang dalam bentuk kertas, siap-siap untuk kehilangan uangnya. Ketika ekonomi makin susah, geopolitik terjadi chaos, maka dengan mudah senjata terakhir Cina akan mereka gunakan. Apa? Ciptakan inflasi. Pernah sampai ke laptop, ke HP saya, dan kemudian saya lacak, dihapus. Sempat ada isu, 1.000 akan berharga 1 rupiah. Kalau 1.000 berubah menjadi 1 rupiah, 1 juta berarti sama dengan 1.000 rupiah. Maka yang mereka menyimpan uang dalam bentuk kertas, siap-siap mengalami inflasi, kehilangan. Kembalikan segera uang kita ke dalam emas. Malaysia sudah merintis pertemuan di Asia Tenggara kan? Siap untuk menciptakan dinar Asia. Dan sayangnya Indonesia tidak hadir saat itu. Cuma Indonesia. Ya, yang absen. Kenapa? Sedang sibuk menghadapi KPK. Baik, saya kembalikan uang ini. Ini ekonomi kapitalisme, one economical system. Ini sistem Dajjal Bapak Ibu. Saya sampaikan seperti ini terus terang Bapak Ibu, biar kita sama-sama jelas. Ini kenapa saya berbicara tentang akhir zaman. One military system. Maksudnya apa? Main bantai belakangan. Makanan bantai duluan, main bantai duluan, fitnah dia, teroris, radikal, ekstremis, bantai. Saddam Hussein dihukum mati duluan, sesudah dihukum mati baru minta maaf karena tidak bersalah. Itu cara-cara mereka. Ya, betul Bapak Ibu, itu yang terjadi. Dan nampaknya negara kita pun mengikuti hal semacam ini. Dan yang terakhir, one ideologi system. Satu sistem ideologi. Dan ideologi itu adalah Kabalah. Baik, saya berikan ini Bapak Ibu. Oke. Adalah sebuah tatanan yang dibentuk berdasarkan sebuah pemahaman akan satu kesamaan agama baru, dan agama itu adalah New World Order. Apa dunia baru? Maka negara-negara di dunia adalah pseudo government di dalam kendali iblis dan Dajjal yang oleh orang Yahudi digambarkan dengan handshake of Illuminati. Seperti apa? Simbolnya ini dia. Siapapun yang mengangkat tangannya seperti ini, berarti dia komitmen dengan iblis dan Dajjal. Ini penjabaran dari fitnah yang saya teliti sejak 2001 Bapak Ibu. Saya melakukan ini demi Allah sebagai bentuk jihad saya.
Saya belum bisa seperti teman-teman saya yang syahid di Suriah. 2014 saya diajak berbayat kepada Abu Bakar al-Baghdadi. Saya menolak. Bahkan teman-teman yang datang ke rumah saya halangi mereka untuk tidak bergabung. Karena saya melihat ada jebakan di sana. Betul. Tidak sedikit teman-teman saya yang terjebak di Ramal, di Raqqa, termasuk di Idlib. Ya. Karena ada konspirasi yang menjebak umat Islam agar umat Islam terjebak ke dalam isu terorisme. Itu Bapak Ibu. Kenapa demikian? Saya simpan datanya. Siapa orang-orang di bawah atau di balik Abu Bakar al-Baghdadi? Salah satu dari mereka Letnan 2, pangkatnya Letnan 2, dan dia bicara bahasa Iran. Dan ternyata ketika disergap, data yang mereka simpan adalah data-data dengan korps kerajaan Iran atau Republik Syiah Iran. Ini yang saya maksud jebakan. Maka teman-teman yang datang ke rumah saya halangi. Kita diam. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Penelitian saya sejak tahun 2001. Lalu kenapa saya bicara tentang akhir zaman? Ini alasannya. Maka jika sekarang ada membantah saya dengan fitnahan mereka, mudah-mudahan mereka lebih viral daripada saya. Amin. Lebih terkenal dari saya. Dan mudah-mudahan mereka masuk surga lebih dulu daripada saya. Amin. Halo? Kok hening begini Bapak Ibu? Baik, berikutnya Bapak Ibu. Secara sosiokultural, mereka melakukan counter budaya, terutama mereka yakin mereka pintar belajar sejarah. Setiap kali Allah menzahirkan kalimat tauhid di muka bumi, para pemuda selalu berada di garda terdepan. Lihat Ashabul Kahfi, pemuda kan? Lihat Ashabul Uhdud, pemuda. Seorang pemuda yang bernama Waddah hidup di Najran, Yaman. Saat itu terjadi kudeta, raja yang beriman digulingkan. Maka Jahdun, seorang yang musyrik mengaku Tuhan, memimpin Najran, Yaman saat itu. Dia punya patih kerajaan, Syaitun namanya. Sudah tua, dia minta ada pelanjut, maka diadakan audisi The Master. Maka audisi The Master ini bukan dimenangkan oleh Lindbergh, bukan dimenangkan oleh Deddy Corbuzier, karena itu The Master Indonesia. Audisi ini dimenangkan seorang pemuda usia 22 tahun yang bernama Waddah. Allah berikan hidayah kepadanya dengan seekor kelinci yang dia sukai. Kelinci ini menuntunnya kepada seorang patih dari raja yang muslim, yang beriman, Tolhah. Dialah yang mengajarkan Injil kepada Waddah. Maka Waddah yang tadinya dikader untuk menjadi seorang magician, dia berubah menjadi ahli tauhid. Dia berdakwah seorang diri. Maka dengan kehebatan dakwahnya, kesungguhan dan istiqomah dakwahnya, dia rubah Najran yang mempertuhankan Jahdun manusia seperti Firaun menjadi mempertuhankan Allah. Dia korbankan nyawanya untuk menunjukkan yang menghidupkan mematikan bukan raja, tapi Allah Azza wa Jalla. Itu pemuda. Hari ini Zionis Yahudi yakin khilafah Islam tidak lama lagi akan bangkit. Dan mereka yakin yang ada di garda terdepan adalah para pemuda. Betul? Maka mereka buat sebuah jebakan sistem yang bisa menyesatkan pemuda perlahan tapi pasti. Maka coba kita lihat pemuda-pemudi milenial, mereka terjebak dalam sistem dajjal, dalam counter budaya deislamisasi yang bernama K-pop. Ini dia. Jangan kemana-mana serang satu ini. Saksikan saya. Baik, lanjutkan. Kini Ustadz Azimah mulai mengobati Sania, wanita yang menyukai aliran musik K-pop asal Korea Selatan ini. Bukan hanya sekedar musik Koreanya, bukan hanya sekedar K-popnya, tapi yang dilihat adalah pesan yang tersambung di dalamnya. Lihatlah, kesambungan Kim. Ada pemirsa yang umum
yang hanya menelan bulat-bulat. Hip hop itu dari sisi keindahan syair, musik dan koreografi. Setiap musik yang mereka buat itu ada pesan terselubung. Generasi muda kita yang menjadi aset bangsa dihancurkan oleh sistem yang melalui agen-agen. Salah satu agenda dari Korea. Baik, saya ingin perlihatkan satu bukti lain, bahwa sistem Dajjal ini menjebak semua kalangan dan tingkatan dalam satu negara, dalam satu tatanan masyarakat. Termasuk yang satu ini ingin saya perlihatkan. Cuma kalau saya perlihatkan, takut ada yang tersinggung. Ada yang tersinggung nggak nanti? Janji nggak akan tersinggung. Tapi tolong jangan ada rekaman. Yang merekam tolong di-post terlebih dahulu. Termasuk yang di sana tolong di-post dulu di dalam streaming. Kalau Bapak Ibu siap, saya perlihatkan. Ini alasan kenapa saya berbicara tentang akhir zaman. Baik. Maaf, bukan yang ini. Gak usah pakai, Pak. Ini ada musiknya. Silakan buka dalam buku Kodek Magica. Di situ kita tahu arti Hansen of Illuminati. Apakah ini atau ini Bapak Ibu sekalian? Kami bicara setelah kami punya data. Dan presiden seluruh dunia, mereka terkait dengan sebuah komunitas dunia yang disokong dananya oleh kaum super kaya di seluruh dunia, termasuk Nicholas dinasti Rothschild. Mereka tinggal di negara-negara besar dunia. Mereka menciptakan satu sistem yang menguasai budaya dunia, termasuk ideologi dunia. Ini simbol-simbol mereka. Dan coba lihat. Selesai. Jangan lama-lama, nanti saya ditangkap. Terbukti kan? Sangat disayangkan seorang ulama lulusan Madinah. Dia mengatakan kalau beliau adalah khalifah bagi umat Islam Indonesia. Saya tuntut kalian di hadapan Allah Azza wa Jalla. Takbir. Di mana logika Quran dan hadis kalian? Saya bicara begini karena ini terkait dengan kehormatan Allah dan Rasul. Baik Bapak Ibu, inilah fitnah Dajjal. Bayangkan, jangankan rakyat awam, alumnus Timur Tengah pun mereka bicara tanpa ilmu. Tapi mereka mengaku kelompok yang paling berilmu. Ahli selain daripada mereka adalah ahlu subhat dan ahlul bid'ah. Maka mereka tidak mau hadir di meja saya. Saya tantang Anda hadir di meja saya. Buktikan kata-kata Anda. Ada hadir? Bapak Ibu, mohon maaf, ini aslinya saya keluar. Saya tuntut di hadapan Allah. Kita buktikan. Kulin taziru inna muhtaziran. Kalian bicara di media. Saya undang di bangku saya, tidak mau hadir. Tapi di media, di Facebook, di Instagram, mereka bicara. Di tweet mereka bicara tentang fitnah kepada saya. Saya undang di sini, mereka tidak mau hadir. Kenapa? Karena kami ahlul bid'ah. Haram bergabung dengan ahlul bid'ah versi mereka. Betul? Kita tuntut di hadapan Allah. Kita lihat siapa yang benar. Apa harus saya mengatakan? Tidak. Saya masih menjaga kehormatan mereka. Karena mereka bersahadat. Saya tidak balas menjelek-jelekan mereka. Kenapa? Karena saya faham mereka digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk mengadu domba dengan kita. Kalau saya lawan, berarti Yahudi yang menang. Betul? Maka saya diam saja, biar waktu yang berbicara. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, ini kembali saya sampaikan curhat saya. Setelah curhat saya selesai, kita bedah satu persatu fitnah Dajjal ini Bapak Ibu. Sekarang kita sedang membedahnya kan? Baik, apa lagi yang harus kita bicarakan? Masih ada waktu? Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, apalagi kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, inilah jebakan demi jebakan yang digebukan orang-orang Zionis Yahudi. Baik, kembali ke sini Bapak Ibu. Terkait dengan ini, kita bedah sekarang berdasarkan Quran dan hadis.
Sebelumnya, barangkali mereka yang mentahzir saya ingin tahu metode yang saya gunakan. Baik. Dulu sejak saya keluar dari tafsir hadis, Meranggen, saya belajar tafsir hadis. Kuliah saya tadinya di kimia. Tadinya saya ingin menjadi dokter Bapak Ibu, tapi saya tidak diterima di kedokteran. Saya ambil kimia, diterima di kimia. Namun di kimia saya gelisah. Himmah saya lebih kepada agama. Maka saya keluar dari kimia dan saya belajar tafsir hadis Bapak Ibu di Staya Al-Fatah, Demak, Jawa Tengah. Kemudian saya bergabung dengan syekh-syekh dari Palestina, berbicara tentang Quran dan hadis, juga berbicara tentang sejarah Palestina dan sejarah para nabi dan rasul. 2010 harusnya saya S2 di Yaman, namun karena saat itu Syiah bergejolak, saya tidak bisa melanjutkan S2 saya di Yaman, di Al-Iman University di Sana'a. Itu riwayat pendidikan saya, jika Bapak Ibu ingin tahu. Walaupun sebetulnya berat saya mengatakan ini, karena ada yang mempertanyakan saya dapat LC dari mana. Jangan sebut saya LC, sebut saya Rahmat Baikuni. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Ada 4 metodologi yang harus kita lakukan untuk memahami satu permasalahan dalam Islam terkait dengan maroji kita, Quran dan hadis. Yang pertama, ayah bil ayah. Tafsirkan satu ayat dengan ayat Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran memiliki sifat munasabatil ayah. Satu ayat tidak bisa berdiri sendiri, karena Quran itu sistem. Ketika ayat ini berbicara ini, maka akan ada ayat lain, surat lain yang menguatkannya. Inilah munasabatil ayatil Quran. Sehingga mengingkari satu ayat sama dengan mengingkari satu Quran. Betul? Nah, itu metode pertama. Ini saya lakukan ketika saya berbicara akhir zaman. Yang kedua, ayat dengan hadis. Ketika ayat Quran berbicara tentang satu permasalahan, tidak berbicara secara detail, maka hadis berfungsi menjelaskannya. Dari situ kita faham ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayan tafsir. Ketika Allah tidak berbicara jelas di dalam satu ayat, sengaja Allah perintahkan Rasulullah berbicara jelas. Maka hadis berfungsi bayan tafsir, mentafsirkan apa tema yang dibicarakan dalam Al-Quran. Ya, bayan tafsir. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan, sunnati syarihatun lil Quran. Sunnahku, hadisku adalah tafsir penjelas daripada Al-Quran. Metode ini saya gunakan ketika saya bicara tentang akhir zaman, termasuk ketika saya berbicara tentang iblis, Ajazil, Samiri, dan Dajjal. Bapak Ibu, bagaimana mungkin tentang Dajjal tidak dibahas di dalam Al-Quran? Hubungan suami istri saja dibahas di dalam Al-Quran, betul? Masalah muamalah saja, izin masuk rumah Rasul saja diatur di dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Apalagi tentang Dajjal, fitnah yang terbesar. Mungkin tidak Quran tidak membahas Dajjal di dalam Al-Quran? Tidak mungkin. Berarti ada tentang Dajjal dalam Al-Quran kan? Namun Allah tidak menyebutkan Dajjal. Penjelasannya ada di dalam hadis, karena hadis berfungsi bayan tafsir. Metode ini saya lakukan untuk memahami siapa Dajjal. Apakah saya tidak representatif dan tidak kredibel? Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak tersinggung Bapak Ibu. Dan saya tidak bicara. Baru kali ini, baru di 2 tempat saya bicara tentang seperti ini. Metode saya. Pertama di Makassar, menjelang pergantian tahun Masehi. Dan di sini, ini yang kedua. Yang ketiga, hadis dengan ayat Quran. Ketika Rasulullah menjelaskan sesuatu tentang Islam, lalu Allah menurunkan Quran sebagai penguatnya. Disinilah muncul asbabun nuzul. Metode ini pun saya gunakan untuk memahami fitnah akhir zaman. Dan yang keempat, hadis dengan hadis. Ketika satu hadis berbicara tidak jelas, maka ada hadis-hadis lain yang mengumpulkannya. Maka jangan dulu menyimpulkan kalau hanya membaca satu hadis. Akan terjebak pada kesimpulan yang parsial, setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, Allah murka, iblis kecewa. Ya, kalau setengah-setengah, Allah murka, iblis kecewa. Ada untungnya tidak?
Jadi jangan setengah-setengah. Kalau mau Islam, Islam. Kalau mau kafir, kafir. Jangan munafik. Ingat, munculnya fitnah-fitnah geopolitik adalah cara Allah membagi dua orang-orang Islam. Yauma tahdusul malhamatul kubra yanqasamallahu al-muslimun ila khaymatain. Hari di mana fitnah demi fitnah akhir zaman terjadi, Allah bagi dua orang-orang Islam ke dalam dua kubu. Khaymatun fihil mu'minuna kulluhum wa laysa fihil munafiquna walakin wahdah. Kemah yang pertama, orang beriman semuanya dan tidak orang munafik satupun, tidak ada. Karena di kubu ini tidak ada pangkat dan jabatan dijanjikan, tidak ada triliunan dijanjikan, maka tidak ada yang berminat tinggal bersama kelompok orang-orang beriman. Orang-orang munafik mereka pindah ke tetangga sebelah. Betul? Walaupun bergelar kiai haji, betul? Karena ada jabatan di sana, walaupun sebatas wakil. Wakil RT, jangan kemana-mana. Wakil RT maksud saya. Ya. Yang kedua, khaymatun fihil munafiquna kulluhum. Kemah yang kedua kata Rasulullah adalah kemah kaum munafik. Walaysa fil mu'minuna walakin wahdah, dan tidak akan kau jumpai seorang beriman pun di sana karena tahu endingnya di mana, bukan surga tapi neraka. Maka orang beriman tidak betah berada di sana. Demi Allah, fitnah demi fitnah geopolitik sekarang membagi dua. Ustadz ini cenderung kepada kubu mana? Terbukti kan? Terbukti tidak? Takbir. Inilah tanda pintu gerbang telah dibukakan. Pintu gerbang kiamat. Ingat, Rasulullah SAW mengatakan, baina yaday sa'di, pintu gerbang kiamat, sinina wajatan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, yakini kita berada di pintu gerbang kiamat. Sudah terasa belum? Di mana? Jangan bilang Indonesia, nanti ditangkap. Di negeri entah berantah, di negeri autopi, autopilot, itu boleh. Halo? Kok menjadi hening begini Bapak Ibu? Gimana? Bisa diikuti Bapak Ibu? Demi Allah, saya keluarkan semua yang ada di otak saya dan di hati saya. Silakan Anda nilai saya. Nanti kita tunggu hasilnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini akidah namanya. Lanjut. Indikatornya ada 3. Ketika pintu gerbang dikatakan terbuka, indikatornya 3. Yang pertama, yukadzabu fihas, maka yang kedua pun pasti terjadi karena sistem namanya. One government in the world, one political system dan sebagainya. Betul? Maka yang pembohong pun dibenarkan. Wa yusaddaqu fihal kadzib, para pembohong dibenarkan, para pendusta dibenarkan. Terbuka satu-satu kan siapa wajah mereka, seperti apa wajah para pembohong di negara kita, sehingga kasus-kasus borok mereka terbuka. Makin benarlah para ulama dan para kiai-kiai kita dengan perjuangan mereka. Betul? Dan yang ketiga, ketika yang benar dibohongi, yang jujur didustakan, yang dusta dibenarkan, wa yu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu bangsa muncul memimpin bangsa dan kaum tadi. Maha benar Allah yang telah membelaskan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ala inna min asrati sa'ah, ingat membenarkan apa yang akan terjadi.
Hati-hati, jangan-jangan munculnya kelompok dengan pemikiran semacam ini merupakan cara musuh-musuh Islam menghalangi manusia dari jalan Allah. Yasuddunan nasa an sabilillah. Dan saya ingatkan, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah adalah satu dari dosa besar yang apabila mati tanpa bertobat kekal di dalam neraka. Bertobatlah wahai saudaraku sebelum kematian menghampiri kalian. Kita lihat akhir dari kehidupan kita masing-masing. Ini iman namanya. Ini akidah namanya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu mati Allah. Kemudian dalam menilai derajat sebuah hadis, apakah hadis ini bisa kita terima? Apakah bisa kita jadikan sebagai istitam bil hukmi fil Islam? Lihat 4 syaratnya. Sebuah hadis bisa kita terima dan kita yakini kebenarannya. 1. Tidak bertentangan dengan Al-Quran. Karena jika ada hadis bertentangan dengan Al-Quran, pastikan hadisnya dhaif, tinggalkan. Yang kedua, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Jika hadis ini dikatakan lemah, tapi ada hadis sahih yang sesuai dengannya, maka hadis dhaif ini naik pangkat menjadi hasan li ghairih. Yang ketiga, hadis ini tidak boleh bertentangan dengan kaidah bahasa Arab. Karena tidak mungkin ada hadis sahih tapi bertentangan dengan kaidah bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Arab adalah bagian dari agama kita. Umar bin Khattab berkata dalam asarnya, Ta'allamul Arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Pelajari bahasa Arab karena dia bagian dari agamamu. Dan yang keempat, hadis sahih tidak boleh bertentangan dengan sejarah. Jika bertentangan dengan sejarah, berarti hadis itu lemah, dhaif, bisa jadi maudhu, tinggalkan. Metode ini saya lakukan untuk memahami hadis-hadis akhir zaman. Inilah saya yang tidak kredibel, inilah saya yang cocok logi, dan inilah saya yang penyebar hoaks dan fitnah. Kenapa Bapak Ibu masih mengundang saya? Terima kasih Bapak Ibu sudah mengundang saya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, apalagi yang harus saya bicarakan? Bapak Ibu rahmati Allah, inilah yang tadi saya kemukakan sebagai bagian dari fitnah akhir zaman yang menjadi bagian dari The New World Order versi Yahudi. Dan inilah yang mereka sebut dengan Y2K, Year of the Yehuda Kingdom. Di mana mereka akan menciptakan Y2K ini kalau bukan di Palestina? Kenapa harus Palestina? Dalam teori jantung dunia, in the heartland of the world theory, seorang profesor mengatakan kalau Palestina adalah jantung dunia. Kenapa demikian? Palestina menghubungkan semua benua di muka bumi. Palestina menghubungkan benua Afrika, Palestina menghubungkan benua Eropa, Palestina menghubungkan benua Asia dan Australia. Artinya menguasai Palestina, menguasai dunia. Pintar Yahudi, mereka ingin menguasai dunia. Cukup dengan menguasai Palestina saja, maka mereka bisa menguasai dunia. Lihat hari ini, Bapak Ibu rahmati Allah, ini adalah Palestina di tahun 1946. Warna hijau ini adalah kaum muslimin. Saat itu di Palestina tidak lebih dari komunitas Yahudi 8% saja. Warna putih ini adalah komunitas Yahudi. Mereka tidak lebih dari 8%. Dan di Palestina saat itu ada 12 distrik atau 12 provinsi. Tapi apa yang terjadi? 1 tahun kemudian, PBB di tahun 1947 divide the Palestinian territory. Mereka membagi 2 wilayah Palestina. 54% bagi Israel dan 46% bagi umat Islam Palestina. Itu langkah awal dan lihat dari tahun ke tahun. Palestina makin lama makin hilang. Dari 12 provinsi, 11 provinsi di Palestina sudah dikuasai Israel, Zionis Yahudi. Tinggal 1 provinsi yang belum mereka kuasai, Gaza. Sengaja Allah sisakan Gaza untuk kita umat Islam dunia. Kenapa? Karena dari Gaza insya Allah Palestina akan kita rebut kembali. Betul? Dan siapa yang akan membebaskan Palestina? Bapak Ibu, nanti saya bahas di ujung ya. Siapakah yang akan membebaskan Palestina? Insya Allah. Masih ada waktu? Baik. Coba lihat Bapak Ibu, dari tahun ke tahun Palestina menyedihkan.
Sekarang semua wilayah sudah dikuasai Israel. Hanya tinggal 2 Palestina itu. Ada West Bank tepi barat dan ada Gaza Strip, jalur Gaza. West Bank mereka kuasai, tinggal Gaza yang belum mereka kuasai. Dan lembaga kita, di West Bank tepi barat ada kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Aqsa Bapak Ibu. Segini, Al-Aqsa itu alun-alun, dari sini sampai ke sini. Nah ini Al-Aqsa. Di dalamnya ada Masjid Kibli. Disinilah disebut Masjid Kibli karena disinilah kaum muslimin di zaman Rasulullah salat asar pertama kali menghadap Ka'bah. Ka'bah di bawah. Mereka menghadap ke Ka'bah ke bawah. Salatnya di sini. Maka dinamakan Masjid Kibli. Ini Masjid Dom Adrak. Disebut Masjid Dom Adrak karena di dalamnya terdapat batu yang dinaiki Rasulullah ketika Mi'raj menaik ke Sidratul Muntaha. Atau juga disebut Kubatus Sahrah karena kubahnya emas berwarna kuning. Di bawah lantai ini ada Masjid Burak ke bawah sana. Dan di bawah lantai ini ada Masjid Marwani. Di bawah lantai ini itu masjid yang digunakan Rasulullah mengimami 1.500 Nabi dan Rasul ketika Isra Mi'raj. Bulan depan insya Allah kita akan berangkat ke sana. Bapak Ibu yang ikut mangga. Tapi mohon maaf untuk bulan depan mungkin sudah ditutup karena visa yang bisa kita dapatkan harus dari Israel itu 40 hari. Bapak Ibu yang mau berangkat ke sana doakan mudah-mudahan bisa berangkat bersama saya. Minggu depan insya Allah kami akan berangkat bersama saudara-saudara kami. Kita tunjukkan pada dunia Indonesia siap memimpin kebangkitan Islam. Takbir. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah, lupakah kita? Kalau Nabi Sulaiman pernah diberikan 3 permintaan oleh Allah. Saya tahu hal ini dari seorang syekh ketika saya berkunjung ke Israel. Di Wadi Yunus, itu Palestina sebetulnya. Cuma diklaim menjadi wilayah Israel. Di Wadi Yunus saya bertemu dengan seorang syekh. Syekh ini berkata kepada saya, Hunaka hadisun alladhi yata'allaq bi kisati Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada satu hadis Ustaz yang terkait dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah pernah berfirman kepada Nabi Sulaiman, Ya Sulaiman, is'alni salasatan sautiha iyaka. Hai Sulaiman, mintalah kepadaku 3 hal. Aku akan kabulkan untukmu. Yang pertama Nabi Sulaiman minta kepada Allah, Ya Rabbi, atini mulkan allati lam tu'ti qabli wa ba'di hatta taqum as-sa'ah. Ya Allah, berikan aku kekuasaan, berikan aku kerajaan yang belum pernah kau berikan kepada siapapun. Fa'atahu iyah. Maka Allah memberikan hal itu pada Nabi Sulaiman. Maka lihat istana Nabi Sulaiman, kekuasaannya belum ada yang menandingi sampai hari kiamat. Yang kedua, Ya Rabbi, ij'alni malikan adilan kama tarda. Ya Allah, jadikan aku raja yang adil, di mana keadilanku sama dengan keadilan yang kau kehendaki dan kau ridhoi. Maka Nabi Sulaiman raja yang adil bukan hanya untuk manusia, binatang sekalipun adil, termasuk untuk semut. Yang ketiga, Nabi Sulaiman berkata kepada Allah Azza wa Jalla, Ya Rabbi, la tada'ala ahadin alladhi yazuru masjid hadha ba'di hatta taqum as-sa'ah. Walau sari fi rakatain illa an tahuta anhu khotaya kullaha qala ayahrija min hadzal masjid. Ya Allah, jangan kau biarkan siapapun ya Allah sesudahku nanti sampai hari kiamat, siapapun yang berkunjung ke masjidku ini, walaupun hanya salat 2 rakaat di dalamnya, di mana saja, mau di sini, mau di sini, mau di halaman ini atau di sana, walaupun cuma 2 rakaat, kecuali engkau hapuskan semua dosa-dosanya ya Allah, qabla ayakhruja min hadzal masjid, sebelum kaki terakhir keluar dari masjid ini. Maka siapapun yang bertaubat di masjid ini, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, dan walaupun hanya salat 2 rakaat di masjid ini, Allah menjamin habis dosa-dosanya ketika dia keluar dari masjid ini. Inilah kenapa Rasulullah SAW memuliakannya sebagai masjid yang ketiga yang Rasulullah muliakan. La tushaddu rihal ila salasatil masajid. Jangan kalian berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul SAW, wa Masjidil Aqsa. Maka kalau mau umrah, umrahlah plus Palestina plus Aqsa. Ini sunnah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Dan apa yang terjadi hari ini, lupakah kita? Zionis Yahudi sekarang sedang euforia. Kenapa mereka euforia? Karena Tuhan yang mereka tunggu-tunggu sebentar lagi datang.
Kenapa mereka mengatakan dan meyakininya? Karena sapi yang akan dikorbankan untuk Tuhan yang mereka tunggu-tunggu hari ini telah lahir. Dan ini sapinya. Tapi ini ada musik, Bang. Musiknya nggak apa-apa. Tapi abang duduk sini kan. Baik Bapak Ibu. Ini dia sapinya Bapak sekalian. Mereka sedang bergembira karena sapinya telah lahir. It's impossible. But the truth is, there are thousands of red cows throughout the world. Inilah sapinya Bapak Ibu. Jadi Zionis Yahudi akan melakukan upaya sacrifices, pengorbanan sebagai bentuk cinta mereka menyambut Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Ya. Dan mereka mengatakan di dalam kitab yang mereka yakini, bukan keyakinan kita. Kalau ciri-ciri Tuhan mereka akan datang apabila sapi merah jantan, bersih tanpa cacat, merah semuanya, itu telah lahir. Dan ini sapinya sudah ada. Mereka sedang bergembira menyambut kedatangan Tuhan mereka. Inilah kenapa mereka begitu gencar dalam meneliti siapapun gerakan-gerakan di dunia yang ingin menghalangi terwujudnya ambisi mereka. Dan yang mereka takuti bukan negara Timur Tengah lagi, bukan Afghanistan, bukan lagi Irak, tetapi yang mereka takuti Indonesia, Bapak Ibu. Kenapa mereka takuti Indonesia? Karena di Indonesia ada ustadz-ustadz akhir zaman. Baik. Maka lembaga kita, saya teliti kembali Bapak Ibu, data demi data saya kumpulkan agar menguatkan keyakinan saya Bapak Ibu. Dan ini data-data yang saya dapatkan. Benyamin Netanyahu, dia dan Rabi Yahudi berbicara. Seorang petinggi Rabi Yahudi mengatakan kepada Benyamin Netanyahu, tolong percepat langkah untuk menyambut kedatangan Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Ya, boleh Bang. Sayang sekali Bapak Ibu sekalian, ketika saya berbicara ini, sudah Bang, saya terlalu sibuk dengan akhir zaman katanya. Saya terlalu meramal, sehingga ada di antara mereka di Facebook, di Instagram menyebut saya Ustadz Peramal. Terima kasih. Makin bertambah gelar saya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu sadar dan tidak tahu bahwa ternyata Yahudi pada akhirnya kemudian mereka berbondong-bondong dengan bangga memasuki Al-Quds, kiblat kita yang pertama. Tahukah Bapak Ibu sekalian yang mereka rencanakan? Apa yang mereka rencanakan dengan kiblat kita yang pertama? Mereka akan menghancurkan kiblat kita yang pertama dan akan mereka ganti dengan Bait Solomon. Ini akan menjadi mereka bangun nanti. Dan mereka membangun ini untuk Tuhan yang mereka tunggu-tunggu tadi, Dajjal. Dan demi Allah insya Allah, ada satu negara yang sering dinantikan dan diyakini oleh Muslim Palestina. Negara inilah yang akan membebaskan mereka. Negara ini hadir dalam mimpi-mimpi mereka. Demi Allah, 4 orang pemuda Yahudi di West Bank, mereka hafal Quran 30 juz. Mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Mereka bermimpi di malam yang sama. Mereka bermimpi bertemu Rasulullah dalam mimpi mereka. Dan Rasulullah SAW bersabda kepada mereka dalam mimpi tadi, Ya Ahla Syam, Ya Ahla Gaza, Innal ladhina sayuharrirukum min zulmil Yahuda wa yu'aduna al-Quds ala rihabikum ikhwatukum muslimun al-Indonesia. Wahai penduduk Gaza, wahai penduduk Syam, sesungguhnya saudara orang-orang yang akan membebaskan kalian dari kezaliman Yahudi dan membebaskan Al-Quds kembali ke tangan kalian adalah
saudara kalian Muslim Indonesia. Silakan tanyakan Bapak Ibu. Saya sudah menanyakan dan mereka memberitakan pada kami. Jadi, apakah itu Indonesia? Insya Allah. Saya sering menyampaikan ini dan mungkin ini juga yang mereka sebut cocokologi Bapak Ibu. Sebuah hadis yang Rasulullah SAW sampaikan tentang Indonesia. Memang Rasulullah tidak menyebutkan Indonesia, tidak. Tapi coba kita lihat. An Sauban radhiyallahu an, dari Sauban subhanahu ridhonya, hadasahu, dia cerita, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ini salamnya 2 kali. Inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan untukku bumi ini. Bumi yang tadinya bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku menyaksikan kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain, dan Allah memberikan padaku 2 pusaka. Al-ahmar wal abyada, pusaka merah dan pusaka putih. Pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati, dan sungguh umatku sayablugu bulkuha mazawaliya minha, akan sampai kekuasaannya di akhir zaman dari barat hingga ke timur dunia. Kenapa barat dinamakan Maroko dan timur dinamakan Merauke? Untuk menunjukkan pada dunia kalau umat Islam pernah memimpin dunia 1315 tahun. Lupakah kita? Sejak Rasulullah SAW diutus Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW diutus di tahun 610 Masehi. Beliau memimpin dunia. Dan umat Islam memimpin dunia sampai 3 Maret 1924. Artinya 1315 tahun Islam memimpin dunia. Melalui 3 periode. Masa nubuah, mulkan azam, masa nubuah, kenabian, khilafah ala minhaji nubuah, dan masa mulkan azam, kerajaan. Walaupun bentuknya mulkan, mereka masih bertahkim pada Quran dan Sunnah. Kenabian berlangsung 23 tahun. Khilafah ala minhaji nubuwah 30 tahun. Dan mulkan adon 1262 tahun. Maka tercatat 1315 tahun umat Islam memimpin dunia. Terjadikah genosida sebagaimana Israel membantai Palestina? Terjadilah saat ini umat Islam memimpin dunia genosida sebagaimana Rusia membantai Suriah? Tidak. Terjadikah perang dunia? Tidak. Hari ini sejak 1924 sampai 2020 kita berada pada mulkan Jabarian di mana Barat memimpin dunia. Mereka belum genap 100 tahun Bapak Ibu. Baru 96 tahun. Baru 96 tahun. Bagaimana kondisi dunia? Hancur. Bumi bersimbah darah. Dunia bermuram durja. Palestina, Rohingya, Suriah, Uighur, Mesir, Libya, Yaman, Irak, Afghanistan. Saya simpan semua data pembantaian mereka di seluruh dunia. Termasuk Afrika, saya simpan. Termasuk pembantaian mereka di Uighur, saya simpan Bapak Ibu. Untuk membuktikan kalau dunia hancur di bawah kepemimpinan Barat. Jadi sebetulnya siapa yang layak memimpin peradaban dunia? Kita umat Islam? Betul? Takbir? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentang hadis ini saya tanyakan kepada syekh-syekh Palestina. Ada 5 syekh berkata yang sama. 2 saya tanya langsung. Yang 1 saya titip dan yang kedua teman saya yang diutus oleh kami, oleh harokah kami. Yang pertama Syekh Ali Yaqub Al-Abasi. Beliau Ketua Rabita Ulama Palestina. Saya sudah setinggi ini dan ternyata beliau lebih tinggi dari saya. Di sholat subuh berjamaah kami sholat di Masjid Qibli. Ternyata sepatu beliau di samping sepatu saya. Beliau masih ingat saya ketika 2012 kita mengundang beliau untuk menjadi keynote speaker dalam seminar internasional pembebasan Palestina dan Al-Aqsa. Saya ditugaskan mendampingi beliau selama berada di Bandung. Beliau masih ingat saya. 2 kali saya bertemu di Al-Quds, pertama di Masjid Qibli, kedua di Gajah di Salahuddin Street, Yerusalem Timur. Di hotel saya, beliau bertemu dengan saya. Bapak Ibu dirahmati Allah,
Beliau saya tanya tanggapan beliau tentang arti merah putih dalam hadis ini. Selepas sholat asar berjamaah, kami diterima oleh Imam Besar Masjidil Aqsa, Syekh Yusuf Abu Sunayyan. Beliau seorang doktor pakar akhir zaman. Kami diundang untuk hadir di madrasah beliau. Di madrasah ini beliau saya tanya tentang tanggapan beliau terkait dengan hadis merah putih. Dan yang ketiga, Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, Wakil Ketua Rabitah Ulama Palestina. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau bisa melihat kembali. Beliau lama di penjara Israel dan disiksa, dibentur-benturkan kepala ke dinding dan dipukul dengan laras senjata, sehingga beliau tidak bisa melihat. Terakhir 2016 beliau masih belum bisa melihat. Mudah-mudahan beliau sembuh insyaallah. Yang keempat, Abu Musa Bazarkawi, Allah yarham, Syekh dari Irak, Baghdad, sebelum syahid di Abu Ghuraib. Kemudian juga Hikmatyar tahun 97. Mereka semua berkata yang sama, terutama beliau. Apa yang mereka katakan? Ala kulli biladin alladzina yaqbaluna al-islam madinahum antum ya Indonesia lam yatarakumullah li zari hadzal din. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Artinya, tinggal kita yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Maka jangan salah kalau kita diserang terus-menerus. Kalau kita dibikin panas terus-menerus, karena kita memang sedang dicek oleh Allah, sedang diuji, layakkah kita memimpin kebangkitan Islam dunia. Maka jangan heran kalau celana kingkang disebut radikal. Jangan heran kalau jilbab rapi disebut radikal, pakai cadar disebut radikal. Ini dan pakaian seksi itu disebut radikal, Bapak. Aneh sekali. Astagfirullahaladzim. Selamat datang di Indonesia Air Zaman. Bapak Ibu rahmati Allah. Maka lupakan kita. Aksi kita 212, aksi kita bela Palestina, aksi kita 411, walaupun kita laksanakan di Monas, tapi menggetarkan semangat saudara-saudara kita di Palestina. Baik, saya perlihatkan Bapak Ibu. Allah. Jangan lupa aksi-aksi kita ini luar biasa. Dan ini bukti mereka cinta kepada kita Indonesia. تعهد من شباب إندونيسيا بالعمل على تحرير القدس وفلسطين. فقد أعلنوا ذلك التعهد في أكبر حشد جماهيري في العاصمة جاكرتا. وقد استفزهم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتباره القدس عاصمة لدولة الاحتلال. فاستمرت احتجاجاتهم لليوم العاشر على التوالي في مختلف أنحاء البلاد. ينتاب الشعب الأندونيسي حلم دائم برؤية فلسطين مستقلة. فقد كانت أول دولة تعترف باستقلالنا، ونصت فتوى مفتي فلسطين على وجوب القتال من أجل تحرير الحشد الأضخم في أكبر بلد مسلم عن موقف موحد للحكومة والشعب تجاه رفض تهويد القدس والقرارات الأمريكية في هذا الشأن. فلسطين، بيت المقدس، الأقصى. فلسطين والقدس والمسجد الأقصى بالنسبة لنا جزء من فكرنا وإنسانيتنا وعقيدتنا، وهي جزء من دستورنا. اختار القادة الإندونيسيون ساحة الاستقلال في جاكرتا لإعلان وحدتهم من أجل القدس وفلسطين، وأكدوا لشعبهم أن مهمتهم في دحر الاستعمار لن تكتمل ما لم تحرر فلسطين نهائيا وتكن القدس عاصمة لها. سامر علاوي، الجزيرة، جاكرتا. Aksi ini tersebar seluruh dunia Bapak Ibu, dan lalu diberitakan di seluruh televisi Gaza. Ya, bahkan saudara kita Muhammad Hussein pun diwawancara langsung di sana. Ini Muhammad Hussein. Muhammad Hussein, beliau sahabat saya. Beliau sudah berada di sana dan sekarang sudah menjadi orang Palestina. Sudah menikah dengan orang Palestina, istri yang bernama Jinan, dan sudah punya anak Muhammad Hussein. Alhamdulillah dari sana. Dan lihat tanggapan dari Muslim Palestina dengan aksi-aksi kita. Ya, ini tanggapannya saya perlihatkan.
aksi-aksi bela Palestina dan aksi-aksi kita di Jakarta, mereka liput di media cetak mereka, di koran-koran mereka, di televisi-televisi mereka, bahkan di dalam gadget-gadget mereka pun. Aktivitas kantor terhenti menyaksikan apa yang kita lakukan di Jakarta. بالنسبة للمسيرة اللي صارت في اندونيسيا عن جد حاجة ترفع الراس، يعني ما كنتش متوقع انه الشعب في اندونيسيا بالكم هذا يطلع وشعوبنا العربية نايمة ومحدش داري باله منها. يعني عن جد انبسطت كثير على الفيديو اللي شفته في اندونيسيا، وانبسطت من الشعب الاندونيسي، وانا بشكرهم كثير على اللي وفروا القوة معنا، وبنحييهم من فلسطين من غزة من معسكر جباليا. Aktivitas kantor mereka berhenti, menyaksikan dulu apa yang diberitakan tentang aksi kita di Jakarta. Maka sebagai bentuk cinta mereka kepada kita, barangkali bahkan justru cinta mereka melebihi cinta kita kepada mereka. Bapak Ibu, tayangan terakhir, setiap kali HUT RI mereka selalu merayakannya karena mereka yakin Indonesia lah yang akan memerdekakan mereka. Ini buktinya Bapak Ibu. Bahkan ketika pengibaran bendera dilakukan, perhatikan, siapakah bendera yang pertama kali dikibarkan? Bendera mana? Apakah bendera kita atau bendera Palestina? Bapak Ibu saksikan. Saya bertanya pada mereka, kenapa bendera kami dulu yang kalian kibarkan, bukan bendera kalian? Apa jawaban mereka? Ya ikhwatan al-muslimin al-Indonesia, di mana yakunna bihadan liwa'ukum awalan, biliwa'ikum awalan. Kenapa kami mengibarkan bendera kalian duluan? Karena kami yakin jika kalian bangkit memimpin dunia, di saat itulah kami baru merdeka seutuhnya. Jadi Bapak Ibu, yang mereka tunggu adalah kita Indonesia. Maka pastikan ketika kebangkitan Islam terjadi, pastikan kita berada di garda terdepan. Betul? Terutama para pemuda. Mana para pemudanya? Ada di sini. Baik, kita bawa, saya rekam, saya bawa ke Palestina ya, insyaallah. Baik, tolong direkam Bang. Ayo mau merekam. Kita bikin muahadah. Kita akan muahadah dari medan ini. Kita tunjukkan untuk menyemangati mereka yang ada di Palestina. Saya akan perlihatkan pada muslim Palestina yang ada di Hebron, Al-Khalil. Mereka yang saat ini sedang ditekan Bapak Ibu. Insya Allah kita akan ke sana. Ya, saya akan berangkat bersama istri dan anak saya untuk menunjukkan bukti kalau kita cinta pada mereka dan siap berjuang membebaskan mereka. Yakin Allah Maha mendengar? Yakin Allah Maha melihat? Siap berikrar di hadapan Allah? Membebaskan budi para nabi dan rasul, merebutnya dari tangan Zionis Yahudi laknatullah alaih. Baik, ikuti Bapak Ibu sekalian. Kita bersahadat untuk menguatkan iman Islam kita, bukan apa-apa. Baik, ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kami umat Islam Indonesia bersama Allah tidak ada suku
sekutu baginya. Kami, umat Islam Indonesia, bersaksi Nabi Muhammad Nabi dan utusan Allah. Kami, umat Islam Indonesia, siap berjihad membebaskan Palestina dari tangan-tangan Hizbullah dan sekutu-sekutu mereka. Kami, umat Islam Indonesia, siap memimpin kebangkitan Islam dunia. Jika Allah menakdirkan terjadi di zaman kami. Takbir, takbir. Baik, masih bang, sampaikan pada saudara kita Palestina. Ikuti saya. Siri-siri Palestina, siri-siri Al-Aqsa, siri-siri Al-Quds, biru, bidan, Nafika ya Aqsa. 3 kali sama-sama. Biru, bidan, Nafika ya Aqsa. 1, 2, 3. Biru, bidan, Nafika ya Aqsa. Biru, bidan, Nafika ya Aqsa. Biru, bidan, Nafika ya Aqsa. Takbir, takbir. Baik, tolong kirim ke saya bang. Insya Allah saya akan berangkat ke sana langsung. Saya membawa beberapa dana sumbangan dari Muslim Indonesia. Saya tidak akan titip siapapun. Dengan darah-darah saya akan saya bawa. Sebagai bukti tanggung jawab kita bahwa Indonesia siap memimpin kebangkitan Islam. Betul? Terima kasih saudaraku. Jangan lupa tugas berat menunggu kita. Baik, saya closing Bapak Ibu. Ada Quran? Ada yang bawa Quran? Boleh saya pinjam? Baik. Aduh, kegedean bang. Yang kecil yang bisa saya pegang. Bapak Ibu, ada bang? Ada bang? Sudah bang? Sudah, sekarang ada. Aduh, merah Qurannya. Saya lagi tidak suka warna merah. Maaf bang, maaf. Maaf bang, maaf. Oh, maaf. Tapi itu tetap Quran ya. Bapak Ibu sekalian, andaikan hidup ini adalah pertarungan antara hak dan batil, maka jika berbicara sebuah pertarungan atau perlombaan, yang ditunggu-tunggu babak penyisihan, babak semifinal apa babak final? Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Karena babak yang menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah, betul? Baik. Kalau babak final, babak penentuan siapa yang menang dan kalah, pemainnya, cadangan apa yang terbaik? Lupakah kita kalau pertarungan antara hak dan batil? Hal nansau anna al-'asrata baina al-haqqi wal batil la nantahi wa la tantahi bi mauti Rasulullah sallallahu. Lupakah kita kalau pertarungan antara hak dan batil yang dulu dimulai oleh Nabi Adam dilanjutkan oleh Rasulullah, tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah. Hari ini pertarungan hak dan batil telah sampai Nabi dan Rasul mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla semuanya. Ya Rabbana, akhir ajalana ila ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahyun. Ya Allah, tangguhkan ajal kami sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kau hidupkan. Tahyun. Kenapa? Karena saking bergengsinya pertarungan hak dan batil zaman kita. Yang pertaruhkan oleh kita hari ini bukan gengsinya para nabi dan rasul. Yang kita pertaruhkan hari ini bukan nama baik Rasulullah sebagai sebaik-baik makhluk Allah, tapi yang kita pertaruhkan adalah nama baik Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Karena musuh yang kita hadapi adalah langsung sang kampiun kesesatan, iblis dan dajjal. Tadi kita sudah membahasnya. Betul? Maka kitalah yang terbaik. Baik. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, mukmin manakah yang paling menakjubkan imannya? Ayyul mu'minina ajaba ilaikum imanuhum? Siapa? Para sahabat menjawab, al-malaikatu ya Rasulullah, humul ladzina ajaba ilaina imanuhum. Mereka para malaikat ya Rasulullah, iman mereka menakjubkan bagi kami. Lah, bukan. Kaifa la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim? Bagaimana para malaikat tidak beriman? Allah ada di sisi mereka, wajar mereka beriman. Oh, ternyata bukan. Antum ya Rasulullah al-anbiya wa rasul. La. Ta anda ya Rasulullah para nabi dan rasul. Bukan kami. Kaifa la nu'minu wal wahyu yunazzilu ilaina? Bagaimana kami tidak beriman, wahyu turun kepada kami setiap saat.
Wajar kami beriman. Allah mengontrol kami dengan wahyu. Para sahabat bingung. Malaikat bukan, para nabi dan rasul pun bukan. Nahnu ya Rasulullah ashabuk. Kami ya Rasulullah sahabat Anda. Nah, bukan. Wa kaifa la tu'minuna wa ana baina azharikum. Bagaimana kalian tidak beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian. Ada di antara kalian berbuat dosa dan maksiat. Aku tegur kalian. Selamat kalian dari api neraka. Kalian bisa melihat aku mensiasati hari-hariku menempuh jalan Allah surga. Wajar kalian beriman. Aku bersama kalian. Bingung para sahabat. Malaikat bukan. Para nabi dan rasul bukan. Dan mereka pun bukan. Maka para sahabat balik bertanya kepada Rasulullah SAW. Famanil ladzina ajaba ilaina imanuhum ya Rasulullah. Lalu siapakah mukmin yang menakjubkan imannya Rasulullah bagi kami? Siapa Bapak Ibu? Mohon maaf, suara saya sudah habis Bapak Ibu. Alladzina ajaba ilaina imanuhum alladzina hayyana min ba'dikum la yaltahikuna bi warabikum. Orang-orang yang terbaik imannya adalah mereka yang tidak bertemu dengan aku, tidak bertemu dengan kalian. Mereka hidup jauh sesudah kita. Wa yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran kertas mushaf Al-Quran, dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Merekalah mukmin yang terbaik imannya. Bapak Ibu, angkat tangan yang pernah bertemu Rasulullah di sini. Ada? Ada yang pernah bermimpi bertemu Rasulullah? Jangankan bertemu, mimpi pun belum. Dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari musafiran ini? Betul? Dari mana kita tahu Islam agama kita kalau bukan dari lembaran kertas ini? Betul? Dan dari mana kita tahu kalau Rasulullah Nabi dan Rasul kita kalau bukan dari lembaran kertas ini? Ini tiket kita untuk yang menjadi terbaik di akhir zaman. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Pastikan ketika kebangkitan Islam terjadi, kita berada di garda terdepan. Saya tunggu kehadiran antum nanti dalam pertarungan yang sesungguhnya bersama Imam Mahdi dan 3 pasukan terbaiknya, Ahlu Syam, Taifah Mansurah, dan Ashabul Ratisud. Ahlu Syam Palestina dan Suriah, Ashabul Ratisud Afghanistan Taliban, dan Taifah Mansurah insya Allah kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Sebentar, ada penggalangan dana Bang? Oh sudah. Bapak Ibu, mohon maaf kalau ceramah saya seperti ini. Tidak keberatan? Ada yang keberatan ceramah saya curhat tadi? Untuk mempertanggungjawabkan semua ceramah saya. Demi Allah, saya tidak pernah meminta ceramah saya diviralkan di internet. Ada orang merekamnya dan mereka mengupload tanpa seizin saya. Tapi jika itu amal saleh, saya biarkan mereka mendapatkan pahala dari Allah. Tapi tetap kalau ada yang salah, saya yang diserang. Tapi tidak menjadi masalah. Saya pertanggungjawabkan setiap kata yang keluar dari lisan saya dalam ceramah saya seumur hidup saya di hadapan Allah nanti. Kita buktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Insya Allah. Baik, waktu saya kembalikan pada Amir Majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Jamaah sudah mendengarkan isi tausiah tadi? Betapa negeri-negeri Timur Tengah sendiri menaruh harapan kepada bangsa Indonesia, dan mereka yakini kebangkitan Islam itu ada di tangan pemuda. Siap? Kalau begitu kawan-kawan sekalian, jangan pernah biarkan masjid kita kosong dari kajian demi kajian. Siap? Siap? Ini malam Ahad, malamnya para pemuda. Biasanya para pemuda berkumpul di mana? Tempat-tempat hiburan. Tapi mulai malam ini kita azamkan semuanya. Kita pastikan mulai esok dan seterusnya kita tidak akan biarkan masjid kita sepi dari kajian. Siap? Kalau agama kita dihina, lawan. Kalau masjid kita dilempari, kalau masjid kita digusur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup sekian kajian kita. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya hadir ke Medan bersama istri saya. Bang, maaf Bang, istri saya belum datang ke Medan. Bapak Ibu, kakek saya orang Sungai Puar Bukit Tinggi, jadi saya ada darah Sumatera.
Kakek saya dari Bukit Tinggi Sungai Puar, jadi wajar kalau kami sama-sama keras kayak Bang Kamal ini. Istri saya belum pernah ke Medan, jadi saya ajak ke Medan. Anak saya yang baru 11 bulan saya bawa, mohon doanya, sekarang sedang berada di rumah sakit Permata Bunda. Dari kemarin sejak kami hadir di Medan, dia panas. Jadi sekarang sedang di dokter, mohon maaf saya terus pamit. Saya terus pamit dan saya terus ke rumah sakit karena istri saya menunggu di rumah sakit. Terima kasih Bapak Ibu, selamat berjuang.